Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fethi Nursania. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan teknik konseling dalam Islam, yaitu dengan tema pendekatan eksistensial humanistik. Di masa lalu itu sebenarnya belum adanya minat untuk serius terhadap aspek-aspek filosofis, konseling, dan psikoterapi. Selain itu, pendekatan eksistensial humanistik ini menekankan pada renungan-renungan filosofis tentang apa artinya menjadi manusia yang utuh. Namun, ternyata banyak juga ahli psikologi itu yang berorientasi eksistensial yang mengajukan argumen untuk menentang pembatasan studi tingkah laku manusia yang digunakan oleh ilmu pengetahuan alam. Mereka itu diantaranya yaitu Gojantel, Rogers, May, Frankl, Giret, Maslow, dan Arbekel. Mereka itu mengemukakan bahwa kebutuhan psikologi akan suatu perspektif yang lebih luas yang mencakup pengalaman subjektif klien itu atas dunia pribadinya gitu. Kemudian tujuan dasar dari pendekatan psikoterapi ini adalah membantu individu agar mampu bertindak, menerima kebebasan, dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan gitu. Oleh karena itu, terapi eksistensial ini berpijak pada premis bahwa manusia itu tidak bisa melarikan diri dari kebebasan dan bahwa sesungguhnya kebebasan dan tanggung jawab itu saling berkaitan gitu. Kemudian dalam penerapan terapeutiknya ini, pendekatan eksistensial humanistik ini memusatkan perhatiannya pada asumsi filosofis yang melandasi terapi gitu. Kemudian untuk konsep utamanya itu pandangan tentang sifat manusia, yaitu psikologi eksistensial humanistik ini berfokus pada kondisi manusianya. Pendekatan ini mencakup terapi-terapi yang berlainan yang kesemuanya itu berlandaskan terhadap konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Kemudian untuk itu, di antara konsep-konsep utama dari pendekatan eksistensial yang membentuk landasan bagi praktek terapeutiknya itu ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Setiap manusia itu pasti memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Suatu kesanggupan yang unik itu ternyata memungkinkan manusia itu mampu berpikir dan memutuskan. Semakin kuat kesadaran diri seseorang itu, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang tersebut. Kemudian yang kedua itu kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab itu dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan eksistensial itu juga bisa diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tidak dapat terhindarkan untuk nantinya mati atau non-bank. Kemudian yang ketiga yaitu penciptaan makna ya. Manusia itu unik. Jadi dalam arti itu dia selalu berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupannya. Pada hakikatnya itu manusia itu sendirian gitu. Oleh karena itu manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna, sebab manusia itu adalah makhluk sosial. Selain makhluk sosial, manusia itu sebenarnya juga makhluk rasional gitu. Selain itu, manusia juga berusaha untuk mengaktualkan dirinya sendiri, yakni dengan mengungkapkan potensi-potensi manusiawinya. Sampai pada taraf tertentu, jika tidak mampu mengaktualkan diri, ia bisa menjadi sakit. Kemudian proses terapeutiknya itu yaitu bertujuan
terapeutiknya, yaitu terapi eksistensial itu bertujuan agar si klien ini mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi ini, serta sadar bahwa ia itu dapat membuka dirinya bertindak berdasarkan kemampuannya gitu. Karakteristik dari keberadaan otentik ini yaitu yang pertama, menyadari sepenuhnya keadaan sekarang, kemudian memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Yang ketiga itu memikul tanggung jawab untuk memilih. Klien itu neurotik. Neurotik itu adalah orang yang kehilangan rasa ada, maka di sini dibutuhkan terapi yang bertujuan untuk membantunya agar ia memperoleh atau menemukan kembali kemanusiaannya yang hilang. Kemudian fungsi dan peran terapis ini, tugas utama terapis itu adalah berusaha memahami klien sebagai ada dalam dunia ini. Menurut Butler dan Allen, para ahli psikologi humanistik ini memiliki orientasi bersama yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. Yang kedua itu menyadari peran dari tanggung jawab si terapis. Kemudian yang ketiga itu mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutiknya. Yang keempat itu berorientasi pada pertumbuhan. Yang kelima, menekankan keharusan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. Yang keenam itu mengakui bahwa putusan-putusan dan pilihan-pilihan akhir itu terletak di tangan klien. Demikian penjelasan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.